Selamat sore, kita lanjutkan perkuliahan kita ini terkait dengan pengembangan dan penjaminan kualitas software, dan ini adalah bagian dari intinya, yaitu bagaimana menguji software. Pada saat ini, pada kesempatan ini saya akan memberikan pengantar saja. Nanti di lain waktu kita akan coba rekam perkuliahan ini kembali. Yang lalu ya kita udah review tentunya apakah itu model pengembangan software maupun definisi dari software. Dan ini adalah kuliah berikutnya adalah terkait dengan bagaimana menguji software. Nah, ini coba outline-nya kira-kira kita lihat definisinya apa, kemudian kita akan coba tujuannya apa sih menguji. Kemudian siapa saja yang bisa melakukan pengujian, dan terus aktivitasnya apa, skopnya apa, prinsipnya apa, prosesnya apa, mitosnya apa, dan limitnya apa, batasannya apa. Kemudian berbagai jenis dari pengujian software. Coba kan ini definisi. Nah, ini diberikan Hassel 173 atau Mayer 79 atau Hassel kembali tahun 83. Testing adalah proses suatu penetapan yang confidence, yang pasti dari suatu program atau sistem melakukan apa yang harus dilakukan. Artinya testing adalah proses bagaimana memastikan bahwa suatu program itu melakukan apa yang ingin dilakukan. Kemudian Mayer juga menyatakan suatu proses mengeksekusi suatu program atau sistem with the intent of finding error. Jadi untuk mencari suatu proses untuk mencari kesalahan dalam program atau sistem. Kemudian testing juga di sini menurut Hassel kembali adalah setiap aktivitas yang bertujuan untuk mengevaluasi suatu atribut atau kapabilitas dari suatu program atau sistem dan menetapkan apakah itu sesuai dengan hasil yang diperlukan. Yaitu Hassel tahun 1983. Lalu bagaimana definisinya IEEE? Ya silakan Anda cari di IEEE kira-kira apa sesungguhnya software testing. Apa sih sesungguhnya motif software testing tadi? One very important software document. Jadi software testing adalah salah satu bagian fase yang sangat penting, yaitu kemarin kita katakan model, maka di dalam setelah coding, maka kita harus melakukan testing terhadap coding tersebut. Di sini dikatakan juga dia merupakan proses software berbasis kontrol kualitas dari software secara baik. Dan di sini juga ada namanya berdasarkan standar pengujian, metode pengujian, strategi, kriteria tes maupun tool yang akan digunakan. Dan juga insinyur akan melakukan suatu tipe aktivitas testing software untuk melakukan proses tes software tersebut. Kemudian di sini ada istilah juga the last quality checking point for software on its production line. Jadi software testing itu adalah suatu fase yang sangat penting. The last quality checking point for software on its production. Jadi ini adalah langkah atau fase yang sangat penting yang terakhir terkait dengan kualitas yang akan dihasilkan atau untuk melihat kualitas dari software. Objektif dari testing apa? Jadi tujuan utama dari pengujian software ini ada 4 kira-kira. Mencari seluruh error yang mungkin pada waktu tertentu, kemudian mendemonstrasikan suatu produk yang ada apakah sesuai dengan persyaratan atau spesifikasi yang dipersyaratkan atau diperlukan requirement. Untuk memvalidasi, yang ketiga adalah memvalidasi kualitas dari pengujian software yang menggunakan biaya yang sangat minimum maupun usaha yang sangat minimum.
Kemudian menciptakan ya kasus uji yang kualitas tinggi, kemudian melakukan tes yang efektif, kemudian mengisukan koreksi dan menghasilkan dokumen laporan masalah yang akan sangat membantu dari pengembangan. Ya. Tapi major goal, ya, objektif major goal, ya sasarannya uncover the error defect, ya in software, termasuk error dalam apa nih? Requirement berdasarkan analisis requirement. Jadi error dalam desain yang terdokumentasi dalam sesi desain, ya, ataupun error dalam coding, ataupun error dalam sumber daya sistem maupun lingkungan sistem, dan juga masalah hardware dan juga interface-nya terhadap software. Ya. Siapa yang melakukan software testing? Di sini ada test manager, ya toh. Kemudian ada software test engineer maupun tester, ya. Di sini test manager memanage, mengontrol proyek pengujian software. Jadi memberikan supervisi dari isi-isi tes. Jadi ada isi-isi tugasnya untuk mengetes, ya. Terus mendefinisikan dan menspesifikasi suatu rencana pengujian, ya. Software test engineer juga tester mendefinisikan test case, kemudian menuliskan spesifikasi dan melakukan atau run dari tes tersebut. Melakukan tes. Kemudian ada istilahnya ada orang independent test group, ada develop engineer, only perform unit test dan validation test, dia yang melakukan itu. Kemudian ada grup penjamin kualitas, quality assurance group and engineer. Jadi grup dan engineer yang menjamin kualitas. Jadi dia akan melakukan apa? Mereka akan melakukan tes sistem dan kemudian melakukan mendefinisikan standar pengujian software dan proses kontrol kualitas. Nah ini skopnya. Jadi skop dari pengujian software ini ada 9, ya toh. Jadi proses software di tengah, dan itu ada manajemen testing software, bagaimana metodenya, terus strateginya seperti apa, terus proses itu juga punya modelnya seperti apa, terus manajemen konfigurasi juga seperti apa, ya toh. Kemudian bagaimana kalau ada masalah perlu di manage, jadi ada software problem manage, ya, management. Kemudian terus yang akan digunakan apa, ya, software testing tools, dan kemudian kriterianya seperti apa, ya. Itu adalah skop pengujian software, ya. Selanjutnya aktivitas apa yang terlibat atau yang harus kita lakukan selama pengujian software? Yang pertama adalah perencanaan dari tes, ya. Hampir mirip, ya. Jadi ada perencanaan di sini mencoba mendefinisikan rencana pengujian software berdasarkan spesifikasi, ya. Misalkan sebuah test schedule for test proses, ya. Jadi suatu jadwal pengujian untuk sebuah proses tes dan aktivitasnya. Kemudian persyaratan dan item-item pengujian, kemudian strategi pengujian maupun terus pengujian, ya. Kemudian aktivitas berikutnya adalah tes desain dan spesifikasi. Di sini melakukan desain software berdasarkan berbasis metode pembangkitan uji yang dikenal, ya. Kemudian menspesifikasikan kasus tes untuk mencapai coverage test yang ditargetkan. Atas berikutnya adalah test setup. Jadi di sini menguji tools dan lingkungan untuk setup, ya. Kemudian menguji suite dari setup, ya. Dan yang terakhir aktivitasnya adalah test operation dan eksekusi. Di sini run test case manualnya atau secara otomatis, ya. Selanjutnya masih banyak lagi. Di sini ada
aktivitasnya lanjut berikut. Ini ada test analysis report, terus reporting problem, test management and measurement, test automation, terus configuration management. Jadi aktivitasnya banyak juga, ya. Kemudian menyangkut verifikasi dan validasi. Jadi software testing merupakan salah satu elemen dari topik yang begitu besar dan biasa disebut dengan verifikasi maupun validasi. Nah, verifikasi itu merujuk kepada sekumpulan aktivitas yang menjamin bahwa software itu bekerja sesuai dengan fungsinya, ya. Sedangkan validasi di sini merujuk kepada sekumpulan aktivitas yang menjamin bahwa software yang telah dikembangkan mudah di traceable seperti itu. Ya, traceable apa ini? Jadi traceable dari requirement dari pemakai. Ya. Dan di sini ada pernyataan dari BUM tahun 81 terkait kata verifikasi dan validasi. Verification menunjukkan are we good. Jadi pertanyaannya adalah menyangkut verifikasi adalah are we good the product right? Sedangkan validation adalah are we building the right product. Ya. Nah, definisi dari verification and validation merujuk kepada SQA activity. Jadi software quality assurance activity, dan ini menyangkut review secara teknis, secara formal dan teknis. Kemudian audit konfigurasi maupun kualitas, pemonitoran dari kinerja maupun tipe-tipe pengujian software yang berbeda yang juga melakukan feasibility study atau studi kelayakan maupun simulasi. Ya. Nah, ini faktor-faktor menyangkut kualitas dari software. Kalau bicara fungsionalitas, maka dia akan lihat correctness-nya enggak, kan gitu ya, reliable apa enggak, usability apa enggak, integrated apa enggak, ya. Kemudian dari sisi rekayasa, ini adalah kualitas material, atau efisien apa enggak, kan gitu ya, bisa diuji apa enggak, dokumentasi bagus apa enggak, terstruktur atau enggak. Kemudian yang sifatnya adaptability, jadi kualitas menyangkut masa depan, fleksibel, reliability, dan mudah di maintain seperti itu. Ya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip, ada 6 prinsip yang nanti saudara bisa baca sendiri. Ya, nanti ada 6. Kemudian mitos-mitosnya juga kita juga terkait dengan pengujian software. Jadi contohnya we can test a program completely. Jadi dengan kata lain, ya, we test a program exhaustively, gitu ya. Kemudian a good test suite harus melibatkan sejumlah besar dari kasus tes dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh mitos pengujian software. Ya, ini juga batasan pengujian software. Dan ini kira-kira proses pengujian software targetnya apa ya? Jadi karena software testing itu menyangkut verifikasi validasi, jadi dia punya target verifikasi dan validasi. Ya, sesungguhnya ada 4 yang akan diuji menyangkut coding tersebut. Yang pertama adalah yang paling mendasar adalah unit test. Ya, itu nanti verifikasinya dan validasinya menyangkut apa? Coding dan implementation. Ya. Nah, ketika unit test oke, maka dilakukan tes integrasi. Ya, dan ini juga masih terlibat dengan coding dan implementation, tapi yang akan dilihat desain dari software. Jadi kalau coding dan implementasinya oke, maka dia akan langsung melihat software desainnya bagus atau enggak. Ya, kalau ada masalah dia akan tanya lagi. Jadi kalau integration test tidak sukses, maka dia akan dikembalikan lagi melakukan pengujian unit test. Ya, jika integrasinya sukses, maka kita akan melakukan validation test, ya toh? Ini juga, itu pun kalau desain software sudah oke, maka kita akan melakukan validation test. Ya, di sini dia akan mengecek requirement-nya seperti apa, sudah benar belum requirement-nya. Ya, kemudian dicek lagi kalau misalkan belum benar, dia akan dikembalikan ke
integration test. Jadi kembali lagi unit test, integration itu tentunya akan melibatkan koneksi antar unit seperti itu ya. Integration test. Dan yang terakhir adalah pengujian secara sistem. Jadi sistem test setelah validation testnya adalah oke, maka akan dilihat requirement terpenuhi, maka dia akan dilihat rekayasa sistemnya seperti apa. Ya. Nah ini unit test seperti ini, jadi dilihat unit test biasanya umumnya dibagi dua, namanya ada white box test, ada black box testing, gitu. Kalau white box tentunya akan melihat apa, internal logiknya seperti apa, data struktur seperti apa, input dimasukkan, terus masuk ke dalam suatu interface di sini otak, kira-kira outputnya seperti apa. Ya. Kalau di dalam black box ya ada interface, dia tidak mau tahu internal logiknya apa, data struktur apa, yang penting dia tahu operasi dan fungsinya dengan IO seperti apa. Jadi kalau inputnya dimasukkan, dia akan melakukan satu operasi, outputnya harus sesuai dengan operation masuk maupun fungsinya. Ya. Nah, unit test itu ada istilahnya disebut dengan komponen level testing. Ya. Yang melakukan di sini unit tester adalah developer dari komponen. Ya. Nanti Anda bisa lihat bagaimana di situ ada yang diuji nanti adalah struktur data, logikanya, interface komponen, fungsi maupun operasi dari sebuah komponen. Ini integration semuanya digabung dan dari komponen tadi dicoba di testing. Group of dependent komponen akan diuji together untuk menjamin bahwa kualitas dari integrasinya seperti apa. Ya. Jadi operasinya komponen 1, komponen 2, bagaimana koneksi misalkan antar dua komponen. Ya. Dan namanya testing dia akan mencari atau mencari kesalahan ya. Jadi the focus is to uncover error dalam apa? Tentunya terkait dengan desain konstruksi dari arsitektur software dan seterusnya. Ya. Nah ini validation yang ketiga ya. Jika ada user interface, bagaimana sistem berinteraksi dengan user, terus bagaimana sistem berinteraksi dengan eksternal interface. Ya. Nah ini juga kalau kita bisa lakukan kalau integration testnya sudah kita lakukan. Ya. Yang terakhir adalah sistem testing. Ya. Jadi secara keseluruhan sistem setelah lewat tadi, maka kita yang terakhir adalah melakukan testing sistem itu sendiri, ya, secara keseluruhan, ya. Sistem testernya di sini ya sama, test engineer dan sebagainya. Anda bisa baca fokus areanya adalah fungsi kinerja sistem, reliabilitas, instalasi sistem, perilaku sistem, terus operasi pemakai sistem dan sebagainya. Ya di sini ada istilahnya sistem testing, tapi ada juga orang mengatakan ini sesungguhnya adalah acceptance testing, gitu ya. Ya, dan di situ masuk ada istilah alpha testing. Jadi inilah beda dengan ilmu fisika maupun ilmu kimia yang pasti ya. Kalau di software engineering atau komputer seperti ini istilahnya juga macam-macam. Padahal ada yang mengatakan sistem testing itu adalah disebut juga acceptance testing. Ya. Ini review dan sebagainya dan demikian. Jadi kira-kira itu pengantar. Nanti kita lebih lanjut lagi detail untuk masing-masing baik itu unit test, black box test seperti apa dari kuliah menyangkut pengujian software ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup lah, 8 toh. Udah 8 kurang